السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته يوم الدين. أما بعد، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم آمين. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang berarti bertambahnya hari, hakikatnya berkurangnya usia kita. Kata senikah, okay? Ya, bertambahnya hari berarti hakikatnya berkurangnya jatah usia kita. Maka monggo kita jadikan setiap kesempatan untuk digunakan sebaik mungkin buat mencari bekal untuk kehidupan kedua. Karena kita orang beriman memiliki keyakinan yang pasti bahwa ada kehidupan kedua setelah kehidupan di dunia ini, yang mana berdasarkan kitab suci yang kita ikuti dan juga wajangan dari Nabi yang kita imani, mengabarkan bahwa kehidupan akhirat, kehidupan kedua tersebut jauh lebih kekal, jauh lebih lama dibanding dengan kehidupan di dunia ini. Dan di sana cuma ada dua tempat yang akan ditinggali oleh manusia, imma surga atau imma neraka. Maka ya, sekali lagi monggo kita jadikan ini sebagai nasihat diri untuk saya pribadi dan kepada para jamaah semuanya. Ya, monggo dimanfaatkan sebaik mungkin waktu yang ada, setiap peluangnya untuk kebaikan sebagai bekal bagi kehidupan akhirat kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tidak lupa kita awali pengajian dengan syukur dan juga salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada beliau, pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Kita akan melanjutkan materi pengajian kita di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf An-Nawawi rahimallahu ta'ala. Di dalam bab taubat, tepatnya di hadis ke-21, yaitu hadisnya Ka'ab Ibn Malik yang disampaikan oleh putranya Abdullah. Ya, Ka'ab bin Malik seorang sahabat senior, sahabat yang mulia, yang memiliki putra Abdullah, di mana Abdullah ini menceritakan kepada kita sepenggal kisah yang dialami oleh bapaknya, ayahnya, yaitu Ka'ab bin Malik, ketika beliau pada saat perang Tabuk tidak ikut serta di dalamnya. Beliau menjelaskan panjang lebar nanti dari awal kejadiannya sampai akhir, sampai akhir. Kemarin kita sampai di
kalimat beliau, wa in kanat badrun adzkara fi nasi minha. Ya, hadis ini panjang sekali, ada 1, 2, 3 lembar. Tiga lembar. Ya, oleh karena itu kita nggak baca secara keseluruhan, tapi kita akan coba jadikan beberapa penggalan, ya, sembari di situ kita gali pelajaran demi pelajaran yang banyak sekali bisa kita gali dari kisah ini. Ini kisah yang agung yang dibawakan oleh para ulama kita dalam buku-buku hadis mereka, di mana kisah ini sebetulnya dibawakan oleh Imam Nawawi untuk mengingatkan kepada kita bagaimana ya tobat yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik ketika beliau itu tidak ikut serta dalam peperangan, ya, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nanti memboikotnya bersama 2 temannya, 3 orang selama 50 hari lebih. Kemudian setelah itu Allah turunkan ya firman-Nya dalam surat Taubah, ya, nanti kita akan baca, yaitu di ayat 95 sampai 96, ya. Kita akan coba ambil beberapa pelajaran terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan kepada kisahnya, ya. Yang pertama pelajaran yang bisa kita ambil adalah tentang hukum ghanimah. Jadi ghanimah atau terjemahannya artinya adalah harta rampasan perang. Ini dikhususkan bagi umat Islam, halal hukumnya. Berbeda dengan umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu ketika mereka berhasil mengalahkan musuh, menang dalam peperangan, dapat harta rampasan perang, maka nggak boleh sedikit pun mereka mengambil harta tersebut. Lalu bagaimana caranya? Mereka diperintahkan Allah untuk mengumpulkan semuanya, dikumpulkan jadi satu. Kemudian sebagai bukti, sebagai tanda, sebagai indikasi kalau ibadah mereka diterima oleh Allah, maka nanti akan ada api yang turun dari langit menyambar ya harta rampasan perang tersebut. Ya. Kalau itu turun berarti apa? Sebagai bukti kalau amalan mereka diterima, ikhlas seperti itu. Jadi kalau dahulu ya orang beramal itu bisa ditandai dengan cara-cara tertentu diterima atau tidak diterima ibadahnya. Adapun dalam syariat kita tidak demikian. Masih tetap menggantung apakah amalan kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok tidak dijelaskan saja? Ya, seperti tadi kita sholat maghrib. Kenapa kok nggak langsung disampaikan? Si fulan sholatnya diterima, si fulan sholatnya tidak diterima. Kenapa kok tidak disampaikan demikian? Tidak seperti umat-umat terdahulu. Kata para ulama, ini sebagai bentuk imtihan, sebagai bentuk ujian tersendiri, supaya orang itu tetap bisa ibadah dan menjadi peluang bersama untuk mengejar pahala. Soalnya kalau dikasih tahu semuanya kayaknya gimana jadinya? Ya tentunya nanti ada mungkin sombong, mungkin akan merendahkan orang, mengejek, bisa jadi wah sholatmu udah diterima. Kan akan sedih tentunya ketika ya ada orang sudah sholat kemudian sudah langsung bisa diketahui tidak diterima. Kembali kepada masalah ghanimah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dihalalkan bagiku ghanimah yang ini haram bagi umat-umat terdahulu. Nah, tentunya ini bagian daripada rahmat Allah. Bagian daripada rahmat Allah. Ketika ada sebuah ekspedisi peperangan yang itu mengorbankan jiwa dan raga, maka di situ ketika mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kemenangan Allah Subhanahu wa taala, ada hasil yang mereka dapatkan selain daripada pahala, yaitu harta rampasan perang tersebut. Nanti dalam pembagiannya ada dalam kitab jihad, ada dalam fikih jihad, ya dibagi
Ya, berapa bagi yang pasukan berkuda berapa, pemanah berapa, yang nggak bawa kendaraan berapa, itu nanti ada aturannya sendiri. Ya, ada aturannya sendiri. Kita akan sampaikan ini ya untuk menjelaskan nanti dalam pelajaran berikutnya adalah bahwa agama kita tidak melarang orang untuk menikmati yang bentuknya pengikut dari hasil ibadah. Tidak mengapa orang itu menikmati pengikut dari hasil ibadah. Contohnya apa? Panjenengan puasa. Panjenengan puasa, di pengikut ibadah puasa itu ada menjadikan panjenengan lebih sehat. Kata Sunnah nggih, sehat ya. Maka menikmati ini kan hasil yang sifatnya duniawi, tapi bukan inti, tapi pengikut. Ini tidak mengapa. Dengan catatan bukan menjadi tujuan inti. Kalau menjadi tujuan inti itu nanti mengorbankan ibadahnya. Umpamanya jenengan mau puasa, kenapa? Ben sehat. Nah, berarti yang seperti ini mengorbankan apa? Mengorbankan ibadah. Contoh yang lain, umpamanya panjenengan haji atau umrah. Haji atau umrah. Ya. Selesai mengerjakan manasik haji atau umrah, jalan-jalan nang mriko, belanja atau mungkin coba kuliner kata sini. Itu kan pengikut. Kalau di dalam Al-Qur'an bentuknya jualan. Ya, disebutkan dalam surat Al-Hajj. Ya, orang kalau naik haji kemudian di situ sambil bawa barang dagangan itu dibolehkan. Jadi niatnya haji kemudian nanti sambil jualan. Ya, kalau sekarang kan nggak boleh ya aturannya ya, bawa barang dagangan. Itu dibolehkan. Berarti kan di situ ada yang sifatnya keduniaan sebagai pengikut dari ibadah. Kayak tadi ini di jihad. Orang pergi dalam medan pertempuran untuk meninggikan kalimat Allah. Tapi begitu menang dapat harta rampasan perang, itu pengikut. Yaitu pengikut. Tapi kalau jadi tujuan ingin ikut perang supaya dapat ghanimah, itu tidak boleh. Ini pelajaran yang berharga. Contohnya kayak panjenengan sedekah. Dengan panjenengan sedekah, hartanya panjenengan jadi lebih berkah. Ya, hartanya jadi lebih berkah. Sehingga kalau buat usaha berkembang, ketika dibuat nafkah anak dan istri menjadi mereka patuh, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, itu kan pengikut. Itu pengikut. Tapi kalau tujuannya kita adalah saya sedekah supaya kaya, supaya rezekinya lancar, ini berarti apa? Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan di sini juga pelajarannya lagi, ya Allah SWT melihat kepada bagaimana ya kekuatan hati seseorang. Saya sederhanakan, wis mangkat perang. Kemudian di situ mungkin kena anak panah, kena bedil, kena apa. Kemudian wis menang kok oroli apa-apa. Kira-kira pripun? Secara psikologi kan apa? Tekanan kan? Nah, ini dalam agama kita dibolehkan. Berarti ini menunjukkan ya Allah SWT melihat bagaimana kekuatan hati kita. Oleh karena itu dalam sebuah kisah ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan dahulu ada di kalangan Bani Israel ketika perang bersama nabinya menang, kemudian dikumpulkan harta rampasan perang, ternyata nggak turun-turun api dari langit. Sampai akhirnya apa? Ditanya, ini pasti ada yang curang. Ya, pasti ada yang curang. Ya, begitu digeledah ternyata iya, ada yang menyembunyikan apa? Emas. Ini menunjukkan karena apa? Hati manusia cinta dengan harta. Ya, cinta dengan harta. Maka ini sebuah karunia dari Allah SWT. Ghanimah menjadi dibolehkan dalam agama kita. Kemudian pelajaran yang kedua, al-qitalu yawmu badrin lam yakun fardhan ainiyan. Perang Badar di awal peperangan, dan ini peperangan pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin bersama orang-orang kafir. Peperangan Badar ini hukum asalnya tidak wajib.
secara fardu ain. Karena awalnya adalah mereka ingin mencegat, menghadang kafilah dagang yang pada saat itu masih dipimpin oleh Abu Sufyan yang masih kafir. Ya. Kemudian Allah takdirkan terjadi peperangan. Ya. Ini pelajaran dari sisi pengetahuan. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya tahadduts bi ni'matillah. Boleh menceritakan kepada orang lain atas nikmat yang didapat. Boleh berdasarkan apa? Berdasarkan ucapannya Ka'ab bin Malik yang mana beliau ikut dalam bai'ah Aqabah. Bai'ah Aqabah. Ini juga tidak kalah prestisiusnya di kalangan para sahabat dibanding dengan perang Badar. Ya. Sahabat Ka'ab bin Malik menceritakan kalau dulu dia ikut ikut bai'ah Aqabah. Ya, bai'at yang pertama yang terjadi antara kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi kebanggaan. Ini menjadi kebanggaan. Cuma perang Badar itu lebih apa? Adkarun nas. Adkarun nas artinya apa? Banyak viral kalau bahasa sekarang. Jadi kalau bai'ah Aqabah ini jarang diobrolkan sama orang. Ini para veterannya itu jarang diobrolkan. Si fulan ikut bai'ah Aqabah, si fulan itu jarang. Tapi kalau yang ikut perang Badar, wah itu viral. Si fulan adalah veteran perang Badar, sahabat senior, dihormati. Ya, memiliki apa? Kedudukan yang tinggi di kalangan para sahabat, terutama sahabat junior atau sahabat yang tidak ikut perang Badar. Karena ini peperangan yang sangat menentukan sekali. Nah, di sini kembali kepada tahadduts bi ni'am. Ya, apa hukum kita menceritakan kenikmatan yang kita dapatkan? Jawabannya boleh. Dengan catatan di situ bukan dengan tujuan membanggakan diri, menyombongkan diri. Dalilnya apa? Tadi kisah ini, kemudian dalil yang lain dari Al-Qur'an ada. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan kenikmatan yang telah Allah berikan maka ceritakan. Tahadduts bin ni'am. Kita akan coba sedikit jelaskan apa perbedaan antara tahadduts ni'am yang dilarang dengan tahadduts ni'am yang dibolehkan. Kalau yang dilarang di situ lebih yang ditonjolkan adalah pamer, membanggakan diri, menonjolkan diri, itu yang nggak boleh. Contohnya gini, ada orang mau haji, kemudian biasanya mengadakan apa? Walimatus safar gitu ya. Undang tetangga, kiri kanan, kolega, teman. Ya, kemudian nanti ada ustadz mungkin yang undang untuk menyampaikan tausiah. Lalu sebelumnya yang mau haji ini akan menyampaikan prakata. Ketika dia menyampaikan, dia bilang, ya kalau mungkin dia awali dengan pembukaan dan seterusnya, kemudian menyampaikan, ya kami alhamdulillah bisa berangkat haji dan alhamdulillah keluarga kami adalah keluarga yang turun temurun selalu bisa melaksanakan ibadah haji, dan ini berkat ya usaha yang kami lakukan, doa dan juga ikhtiar menabung bertahun-tahun. Nah, ini bukan apa? Bukan tahadduts bin ni'am, ini mau apa? Riaan. Mau pamer ini kalau yang seperti ini. Atau contoh yang lain, dia punya anak 5. Kemudian alhamdulillah semua anaknya sukses. Jadi orang semuanya. Ya, jadi orang semuanya. Sebelumnya belum jadi orang. Jadi sudah jadi orang semuanya, sukses pokoknya. Kemudian dia bilang, ini anak yang pertama jadi dokter, ini ya kerja keras kami berdua bersama istri menyekolahkan, kemudian mengkuliahkan dan seterusnya, akhirnya sekarang jadi dokter. Nah, ini berarti lebih menonjolkan apa? Dirinya. Nah, ini yang nggak boleh, Bapak Ibu. Ini tidak boleh, karena orang yang mendengar juga apa? Lebih melihat kepada bentuk pamernya, ya berbangga diri kayak gitu ya. Nah, bentuknya bagaimana? Yang dikatakan dengan tahadduts bin ni'am, yang pertama bisa dalam bentuk menceritakan, tapi yang lebih ditonjolkan adalah karunia-Nya Allah. Contohnya ya tadi ketika
walimatul safar, mau haji panjenengan. Maka panjenengan lebih apa? Mengangkat Allahnya. Ini berkat karunia dari Allah. Kalau bukan karena Allah, ya mungkin banyak sekarang orang punya uang, punya ini, tapi kesehatan nggak mendukung. Ini karunia dari Allah SWT. Kami bisa apa? Berangkat haji. Jadi lebih menonjolkan apanya? Allah tabaraka, itu tahadus bin ni'am. Ya. Kemudian bisa pula dalam bentuk kita itu nggak banyak ngomong, nggak banyak bicara sama orang, tapi langsung diwujudkan bukti. Ya, momennya gini, mau panjenengan mau naik haji, nggak mengadakan acara walimatul walimatul apa? Safar. Akan tapi sudah mungkin beli nasi kotak atau mungkin beli apa kayak gitu ya. Kemudian setelah itu dibagi-bagi kepada tetangga kiri kanan, teman, kemudian datang berkunjung ke rumahnya, minta didoakan, saya insya Allah mau berangkat haji, ya ini ada sedikit tasyakuran, minta tolong didoakan. Jadi lebih kepada apa? Lebih kepada langsung wujud buktinya. Kalau ibu-ibu umpamanya dapat arisan, ya dapat arisan. Kalau ibu-ibu dapat arisan, ya kemudian cerita sama apa? Temannya, tetangga kiri kanan, aku beli arisan 5 juta, sehingga gue tuku apa umpamanya, gue tuku kelambi, sehingga gue tuku apa skincare. Yang ini namanya bukan tahadus bin ni'am, tapi bikin tetangganya panas. Gitu buatan. Ya. Tapi bagaimana bentuk tahadus bin ni'am? Alhamdulillah saya dapat arisan, ini ada telur sekilo, monggo. Ya itu berarti apa? Tahadus bin ni'am. Bisa seperti itu caranya. Ya, itu perbedaan Bapak Ibu antara menceritakan kenikmatan dengan pamer. Ya, menceritakan kenikmatan. Yang dibolehkan yang apa? Menceritakan. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Tapi dengan catatan tadi, ya bukan untuk berbangga diri, menyombongkan diri, ya apalagi sampai riya, pamer. Karena itu masuk dalam kategori dosa, bukannya malah ibadah tapi dosa. Kemudian pelajaran yang berikutnya dari penggalan kisah ini, ya bai'at Aqabah di kalangan para sahabat adalah sebuah peristiwa yang memiliki nilai prestisius. Bai'at Aqabah di kalangan para sahabat memiliki nilai yang sangat prestisius. Jadi ini ibadah yang sangat agung sekali, ibadah yang sangat mulia sekali di kalangan para sahabat. Ya, peristiwa Bai'at Aqabah ini kapan? Kapan Bai'at Aqabah? Sebelum terjadinya hijrah. Ya, jadi awal mulanya kan Nabi SAW dakwah di kota Mekah. Ternyata sangat sedikit sekali yang mau beriman. Kemudian beliau gunakan cara di musim-musim haji, beliau mendekati kemah-kemah dari kabilah Arab yang berdatangan, karena haji itu apa? Ibadah, bukan ibadah, kebiasaan yang dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu, datang ke Mekah. Ya, kemudian Nabi SAW datang ke kemah-kemah. Kemudian sampailah pada kemahnya penduduk Yathrib, penduduk Madinah pada saat itu, yang jumlahnya baru sekitar 12 atau 12 ya. Baru sekitar jumlahnya pada waktu itu rombongannya 12. Maka didakwahi oleh Nabi bahwa saya adalah utusan Allah, ya tinggalkan kebiasaan-kebiasaan tradisi dari orang-orang jahiliyah, menyembah patung, berhala dan sembah hanya kepada Allah. Penduduk Madinah ini sering kali mendengar dari orang-orang Yahudi tetangganya. Orang-orang Yahudi sudah banyak tinggal di kota Madinah, menyampaikan bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman. Akan ada nabi akhir zaman. Yang mana orang Yahudi mengancam, nanti kalau nabi akhir zaman itu muncul, kami akan beriman kepadanya, kami akan habisi kalian semuanya, kayak gitu. Itu yang diultimatum oleh orang-orang Yahudi. Maka begitu orang-orang dari kota Madinah tadi mendengar ada nabi muncul dari kota Mekah, mereka langsung ayo buruan kita beriman. Mbok kedisitan orang Yahudi. Itu awal mulanya seperti itu.
Kemudian setelah itu di tahun berikutnya yang datang lebih banyak lagi, yaitu sekitar 72 orang. Itu awal mulanya, ya, awal mulanya. Kemudian disitulah terjadi peristiwa Bai'at Aqabah. Adanya di sekitar apa? Kalau sekarang di dekat lempar jumroh yang ketiga. Kan lempar jumroh ada 3 tempat, ada Ula, Wusta, dan Aqabah. Ada namanya masih Aqabah. Ya di situ terjadi peristiwa apa? Bai'at Aqabah, ya. Nah, ini di kalangan para sahabat memiliki nilai yang sangat prestisius. Ini ibadah yang bagi mereka sangat luar biasa. Ya, sampai-sampai apa? Sahabat Ka'ab itu membandingkan antara bai'at ini dengan perang Badar. Ini lebih prestisius bai'at Aqabah. Ya, lebih prestisius bai'at Aqabah dibanding dengan perang Badar. Baik. Apa pelajaran untuk kita? Pelajaran untuk kita, Bapak Ibu, adalah melihat dari sisi bahwa ibadah itu tidak sama dari sisi prestisiusnya, dari sisi pahalanya. Dan kita tahu semuanya, ya, kalau ibadah itu tidak satu level dari sisi prestisiusnya, dari sisi pahalanya itu beda-beda. Contoh, ya, salat witir yang dikerjakan di malam hari, ini beda dibanding dengan salat sunnah pada umumnya. Ini beda dibanding dengan salat sunnah pada umumnya. Kenapa? Karena salat witir butuh perjuangan. Gitu, Bapak. Bangun di malam hari, apalagi sikil lagi atis, ya, begitu ngelilir kan kepengennya malah kayak dikandani gue kemulih mandan melorot dia apa? Diunggahna, ya kan, ya. Kok panjenengan bangun kemudian ambil air wudhu lagi, adem-adem, ambil air wudhu kemudian pakai pakaian sholat langsung Allahu Akbar. Wah, ini kan sangat luar biasa orang-orang yang seperti ini. Ini contoh. Jadi beda orang yang mengerjakan sholat malam, tahajud atau witir dibanding dengan sholat sunnah pada umumnya. Contoh yang lain, sholat subuh. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya, ya, orang-orang munafik itu mengetahui pahala besar yang Allah sediakan di sholat subuh, niscaya mereka itu akan mendatanginya walaupun berjalan dengan cara merangkak alias ngesot, Bapak. Ya, sekalipun harus merangkak. Kenapa? Karena pahalanya saking besar. Berarti kan beda antara sholat subuh dengan sholat-sholat yang lainnya. Ya, dengan sholat-sholat yang lainnya. Oleh karena itu banyak para ulama membukukan, ya, di dalam buku-buku mereka tentang fadhailul amal. Ada amalan-amalan yang memiliki pahala besar dengan sebuah amalan yang ringan. Dengan sebuah amalan yang ringan. Itu mungkin pelajaran buat kitanya. Oleh karena itu dengan adanya pengajian seperti ini, Bapak Ibu, kita akan mengetahui di situ ada amalan-amalan ringan yang bisa kita kerjakan tapi pahalanya besar. Contoh, ya, sebelum saya isi pengajian di Banyumas, ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir asra marat." Siapa orangnya yang membaca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sebanyak 10 kali. Ya, sebanyak 10 kali. Apa pahalanya? Kata Nabi SAW, bagaikan orang yang membebaskan 4 orang budak. Yang pertama. Kemudian Allah akan memberikan pahala 10 ganjaran. Yang ketiga, Allah akan menghapus 10 dosa. Allah akan menghapus 10 dosa. Kemudian Allah SWT yang keempat, Allah SWT akan mengangkat derajatnya 10 kali lipat. Allah akan mengangkat derajatnya 10 kali. Derajat di sini, Bapak Ibu, bisa dipahami kedudukan di dunia. Jadi orang kalau bicara didengarkan, dicintai sama orang.
atau nanti kedudukan di surga. Karena kita tahu surga itu tidak satu tingkat, tapi bertingkat-tingkat. Jadi ditinggikan kedudukannya, nanti bisa di surga 10 kali lipat. Kemudian yang kelima, Allah akan jaga panjenengan kalau baca zikir tadi 10 kali ya dari gangguan setan. Kalau dibaca pagi sampai sore dijaganya, kalau dibaca sore sampai pagi dijaganya oleh Allah. Dijaga oleh setan berarti apa? Ini penangkal supaya kita itu tidak disantet sama orang. Jadi kalau ada orang mau nyantet, orang mau nelu, orang mau apa? Ya jahat sama kita dengan menggunakan bantuan jin setan, itu tidak akan berhasil, tidak akan mempan. Ini penjagaan. Karena zaman sekarang kan kadang ada orang yang nggak suka sama kita itu bukan langsung mainnya main fisik adu badan gitu, tapi lewat belakang. Enten mau tanya kata niku, mungkin dia lihat keharmonisan rumah tangga orang, iri, akhirnya dia datang ke dukun, kemudian ini keluarga jadikan hancur ya dengan cara dipelet, disandet atau di apa. Ini Bapak Ibu untuk melindungi diri kita dari serangan yang tidak terlihat tadi, gangguan jin setan. Ya, tadi amalannya apa? Amalannya cukup membaca zikir tadi. Insyaallah hafal nggih? Karena ini zikir yang sering kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pimpinan 10 kali. Masya Allah. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa dengan adanya pengajian seperti ini, ikut pengajian nggak ada ruginya Bapak Ibu. Nggak ada ruginya. Ya, ini kan ilmu yang sangat sederhana sekali, tapi kalau kita amalkan pahalanya Masya Allah besar sekali. Maka rugi kadang orang yang tidak ada waktu untuk ikut pengajian. Jadi yang namanya ikut pengajian di sini nggak harus datang ke masjid. Sekarang Masya Allah media sangat banyak sekali, radio ada, TV ada, kemudian internet juga ada, Masya Allah. Maka kita gunakan, ada satu waktu khusus kita gunakan untuk mungkin ikut pengajian di YouTube, mungkin punya radio ya ikut mendengarkan radio, atau mungkin TV. Sekarang banyak TV dakwah, pasang parabola, kemudian apa lihat di TV tersebut pengajian. Masya Allah, nggak harus datang ke masjid. Syukur-syukur kalau datang ke masjid, karena ada pahala lebih banyak lagi. Ya, ada yang lebih banyak lagi. Baik, kita lanjutkan. Pelajaran yang berikutnya, keutamaan para veteran Badar dan juga sahabat yang mengikuti Bai'ah Aqabah. Keutamaan para veteran Badar dan juga sahabat yang mengikuti Bai'ah Aqabah. Keutamaan dalam hal ini Bapak Ibu, artinya mereka adalah memiliki kedudukan yang bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, orang yang menjadi veteran Badar, kata Allah SWT, silahkan mau melakukan apapun saya sudah ampuni kalian. Aliasnya mereka apa? Dijamin masuk surga ya. Mereka dijamin masuk surga sebagaimana sahabat yang ikut Bai'ah Aqabah itu juga dijamin masuk ke dalam surga. Mereka adalah generasi pertama yang kita diperintahkan untuk meneladani. Oleh karena itu ketika kita paham bagaimana kedudukan mereka, ya tugas kita adalah meneladani. Karena mereka itu bukan nabi, sehingga kalau diteladani oleh kita jauh lebih pas. Sekalipun yang teladan utama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma nabi kan sosok yang dibimbing oleh Allah dengan wahyu, maksum, ya tidak terjaga dari kesalahan. Adapun sahabat manusia biasa. Oleh karena itu diucapkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya jika kalian ingin menjadikan ada satu sosok yang dijadikan sebagai suri toladan, maka yang paling layak untuk dijadikan sebagai teladan adalah para sahabat. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang sangat bersih hatinya, orang-orang yang ilmunya sangat dalam, orang-orang yang sangat
sederhana dalam ibadah. Dalam arti mereka kalau ibadah ya ada tuntunannya dikerjakan, nggak ada tuntunannya nggak dikerjakan. Aqalluka taqallufan. Kemudian mereka adalah orang-orang yang Allah pilih secara langsung untuk menemani nabinya. Ini para sahabat. Ini para sahabat. Sehingga Bapak Ibu jadikan para sahabat ini menjadi suri teladan kita. Kita lihat bagaimana ibadah mereka. Ya, kita lihat bagaimana tawakalnya mereka. Kita lihat bagaimana kesabarannya mereka. Seperti dalam kisah ini, bagaimana taubatnya para sahabat ya ketika berbuat salah. Jadi para sahabat ini Bapak Ibu, mereka kalau berbuat salah, karena mereka manusia biasa, kalau mereka berbuat salah, di antara ya tipikalnya mereka adalah yang pertama nggak banyak ngeles. Jadi para sahabat itu kalau berbuat salah nggak banyak beralasan, mengakui kalau itu salah. Kemudian yang kedua, tipikalnya mereka, karakternya mereka, kalau mereka berbuat salah langsung bersegera memperbaiki diri. Ini kan yang perlu kita teladani sekarang. Terkadang kita salah. Ketika salah ditegur sama orang, kita langsung banyak beralasan, membenarkan diri dan seterusnya, cari pembenaran dan seterusnya. Ini keliru kalau seperti ini. Kemudian terkadang kita suka menunda-nunda. Kita sudah tahu salah, nanti. Kalau para sahabat tidak. Mereka akui itu salah. Ya. Kemudian yang kedua segera memperbaiki diri. Ini hal-hal yang seperti ini perlu kita teladani. Apalagi kita hidup di zaman yang krisis panutan. Kita hidup di zaman yang krisis panutan. Sosok figur yang betul-betul bisa kita teladani di zaman kita ya sangat langka sekali. Ya sangat langka sekali. Ya oleh karena itu ya kita munculkan tokoh-tokoh para sahabat. Ya ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, Khulafaur Rasyidin ini angkat. Mungkin perlu disampaikan kepada anak-anak kita, generasi muda. Ini loh ada tokoh real. Ya ini bukan bukan cerita di film. Ya sosok yang real ada dalam kehidupan nyata. Bagaimana ibadahnya mereka, perjuangannya mereka, dakwahnya mereka, infaknya mereka, ibadahnya mereka dan seterusnya. Ini yang perlu kita tumbuhkan. Itu pelajaran untuk kita ketika mengetahui bahwa para veteran Badar ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah dan juga Rasulnya. Jadikan mereka teladan kita. Kemudian pelajaran yang berikutnya, bolehnya seseorang mengabarkan atau menceritakan kepada orang lain atas kesalahan dirinya dengan tujuan untuk diambil pelajaran. Jadi boleh kita itu menceritakan kesalahan kita kepada orang lain dengan tujuan untuk diambil pelajarannya. Kalau tidak, maka nggak boleh, Bapak Ibu. Ya, karena gini, yang namanya orang menceritakan keburukan kepada orang lain itu bisa menjadi pisau bermata dua. Bisa menjadi pisau bermata dua. Umpamanya gini, kita cerita sama anak kita, nak dulu bapakmu ini ketika masih muda mungkin melakukan ini, melakukan itu kayak gitu ya. Ini dipahami oleh anak-anak gimana? Kok enak dong Pak kayak ya. Saya juga akan seperti bapak misal kayak gitu. Ini tentunya negatif. Ya. Tapi bisa pula ketika kita cerita, kita tekankan dari sisi pelajaran positifnya. Jangan seperti ini, jangan seperti ini. Ini nggak baik dulu saya lakukan. Oleh karena itu di sini para ulama mengatakan kalau menceritakan keburukannya, dosanya, masa lalunya yang kelam kepada orang lain tujuannya untuk diambil pelajaran boleh. Tapi kalau bukan untuk itu nggak boleh. Lebih baik disimpan rapi. Jadi disimpan rapi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, bertobat kayak gitu ya. Seperti di sini sahabat Ka'ab itu ingin menceritakan kepada kita dulu loh, saya itu nggak ikut perang Tabuk gara-garanya gara-gara ini masalah panen, kemudian masalah kemarin diceritakan medannya jauh dan seterusnya. Itu kan kesalahan.
Tapi beliau menceritakan kepada kita untuk diambil pelajaran. Ya, untuk diambil pelajarannya. Ya, seperti orang mungkin dulu pernah mabok atau mungkin pernah berzina. Hukum asalnya jangan diceritakan ke orang lain karena bisa menginspirasi. Bisa menginspirasi. Oh, dulu saya ketika zaman kerja korupsi ngasih oli 1 juta umumnya. Duh, kepriwe caranya kayak gini. Itu kan menginspirasi. Tapi kalau mungkin panjenengan ingin ceritakan untuk diambil pelajaran, mungkin pakai bahasa yang lebih tersembunyi, nggak langsung menjelaskan siapa pelakunya untuk diambil pelajarannya. Wallahu taala alam. So, ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Bapak Ibu, insyaallah kita besok masuk kepada kisahnya kembali. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.